Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon perhatian karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Kami persilakan para hadirin untuk dapat mempersiapkan diri. Dan kami informasikan bahwa acara ini disiarkan juga melalui YouTube channel bagi Bapak Ibu yang tidak bisa atau kesulitan dalam join melalui Zoom, bisa beralih ke YouTube channel @bkngoid official. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Bu Yani. Kita mulai jam berapa? Sudah satu Iya. dua. Pak Nadia mungkin sudah bisa dimulai. Mulai aja. Masih di mute Mbak. Mbak Nadia masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Haryomo Dwi Putranto. Yang kami hormati, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Bapak Suharmen. Yang kami hormati, Pejabat Pengelola Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah beserta jajaran. Yang kami hormati, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKN Pusat, Kepala Kantor Regional 1 sampai dengan 14 BKN, dan Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN, Kepala UPT di lingkungan BKN, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini Kamis tanggal 29 Agustus 2024 kita diberikan kesempatan untuk dapat hadir mengikuti acara sosialisasi peraturan BKN nomor 5 tahun 2024 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test CAT BKN. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan pada pagi hari ini diadakan secara daring melalui Zoom meeting dan juga disiarkan melalui YouTube channel @bkngoid official. Saat ini sudah bergabung bersama kita sekitar 1.200 peserta yang hadir melalui Zoom dan ada sekitar 100 peserta menyaksikan melalui YouTube. Kami mohon Bapak Ibu dapat mengikuti hingga akhir acara karena panitia akan menyediakan sertifikat bagi yang menyimak dan mengisi link presensi. Baik Bapak Ibu, memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk tegap sikap sempurna.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga membawa manfaat, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Saudara M. Hairil Asman. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, marilah kita berdoa sejenak agar kiranya acara kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dipandu menurut tata cara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama selain agama Islam dapat berdoa menurut agama masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hari ini kami menyelenggarakan acara sosialisasi aturan 4. Berikanlah kami kemudahan kelancaran dalam menyukseskan acara hari ini, serta memotivasi kami untuk senantiasa meningkatkan kualitas kerja serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara akan dilanjutkan dengan arahan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kepada yang terhormat Bapak Haryomo Dwi Putranto, kami silakan. Terima kasih Mbak Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Bapak Suharme. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama. Yang saya hormati para pejabat pengelola kepegawaian baik instansi pusat maupun daerah. Yang saya hormati Kepala Kantor Regional 1 sampai dengan 14 BKN beserta jajarannya, Kepala UPT di lingkungan BKN, serta Bapak Ibu yang telah hadir melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, insyaallah kebahagiaan untuk bisa mengikuti acara sosialisasi peraturan BKN nomor 5 tahun 2024 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwasannya proses seleksi untuk CPNS tahun 2024 sudah mulai dibuka pendaftarannya. Tentu ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk bisa melaksanakan seleksi ini dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwasannya proses seleksi CPNS merupakan langkah awal dalam memastikan bahwa kita mendapatkan sumber daya manusia yang handal, berkualitas, serta profesional, berdedikasi untuk bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Saat ini kita sudah melakukan beberapa rangkaian untuk pelaksanaan seleksi terbuka, termasuk salah satunya adalah menerbitkan peraturan BKN nomor 5 tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, peraturan BKN nomor 5 tahun 2024 ini mengatur tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN yang merupakan perubahan dari peraturan BKN nomor 2 tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN. Perubahan ini dilakukan karena adanya penyesuaian sistem CAT dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan lingkungan strategis saat ini. Kami menghimbau kepada seluruh pihak yang terkait untuk terus-menerus mematuhi tata tertib dan prosedur yang berlaku,
Kolaborasi yang baik antara tim pelaksana CAT instansi daerah dengan BKN serta seluruh panitia seleksi dibutuhkan dalam rangka menyesuaikan proses seleksi CPNS tahun 2024 agar pelaksanaan tersebut di kemudian hari menjadi lebih baik. Sehingga harapannya semua peserta yang melamar CPNS maupun P3K bisa terlayani dengan baik, bisa memberikan kemampuannya sehingga yang bersangkutan apabila diterima nanti menjadi calon pegawai negeri sipil atau P3K betul-betul profesional. CAT ini dibangun dalam rangka mewujudkan seleksi yang akuntabel, yang transparan, objektif, sehingga harapannya sistem yang selama ini kita bangun akan selalu kita lakukan pengembangan dan perbaikan, sehingga ke depan betul-betul mewujudkan pelaksanaan seleksi yang profesional, sehingga sekali lagi instansi pemerintah memperoleh para calon aparatur sipil negara yang capable dan yang profesional. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu dalam rangka mendorong kepatuhan semua pihak dalam melaksanakan seleksi tahun 2024 ini, maka perlu dilakukan sosialisasi untuk menyamakan persepsi. Kami berharap dalam sosialisasi ini nantinya akan bisa mewujudkan komitmen bersama, membangun persepsi yang sama, serta tentunya kalau ada permasalahan-permasalahan bisa diselesaikan secara bersama-sama. Kami berharap nanti dari BKN bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada para instansi yang menyelenggarakan seleksi ini dengan sebaik-baiknya. Ke depan tentu BKN berupaya untuk selalu mewujudkan seleksi yang lebih baik lagi, baik dari aspek regulasi maupun dari aspek teknis pelaksanaan. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini mungkin kita akan segera melakukan koordinasi dengan sebaik-baiknya. Kita berharap Pak Deputi bisa memberikan informasi berdasarkan peraturan BKN nomor 5 tahun 2024. Dan kami mohon kepada para peserta apabila ingin memberikan masukan atau bertanya terhadap materi dari Perban nomor 5 tahun 2024 ini, kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya, sehingga BKN mampu untuk memperbaiki apabila masih ada kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Bapak yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat mengikuti seleksi. Semoga acara ini berdampak bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi peraturan BKN nomor 5 tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Nadia. Baik, terima kasih Bapak atas pemberian arahannya dan secara resmi membuka acara pada pagi hari ini. Sebelum melangkah ke acara berikutnya, saya ingin menyapa Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Saat ini di Zoom sudah ada 1.800 peserta yang hadir dan juga di YouTube akan terus bertambah dan saat ini sudah ada 200 peserta yang telah bergabung. Selamat datang Bapak Ibu. Baik, berikutnya adalah penyampaian peraturan BKN nomor 5 tahun 2024 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN. Oleh karena itu, kami persilahkan kepada yang kami hormati, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, kepada Bapak Suharmen, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Kepala BKN, Pak Haryomodi Putranto, yang telah berkenan hadir dan membuka kegiatan sosialisasi peraturan BKN nomor 5 tahun 2024 pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala BKD, BKPSDM, BKPP, dan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Kantor Regional yang juga telah berkenan hadir
beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu CPT Pratama di lingkungan kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan pada pagi hari ini sehingga bisa dapat berkumpul di dalam kegiatan sosialisasi peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 5 tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah juga penuh dengan keberkahan. Saya izinkan untuk share materi yang akan terkait dengan substansi paparan pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana prosedur penyelenggaraan seleksi calon aparatur sipil negara dengan menggunakan komputer assisted test Badan Kepegawaian Negara. Tadi pagi Pak Kepala sudah banyak menyampaikan beberapa terkait dengan substansi pokok di dalam prosedur pelaksanaan seleksi dengan menggunakan metode CAT-PKN ini. Di mana ada perubahan terhadap peraturan nomor 2 tahun 2021 yang lalu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kepala. Perubahan ini sebetulnya lebih didorong karena perkembangan teknologi dan juga karena adanya kita sudah tidak lagi kemudian di dalam situasi COVID-19 sehingga banyak hal yang kemudian harus bisa kita kembalikan dan kita lakukan percepatan, termasuk juga perubahan-perubahan dari sisi substansi materi ujian yang ada yang penambahan dalam materi ujian, terutama terkait dengan wawasan kebangsaan. Peraturan ini Bapak Ibu memuat ada 5 bab. Pertama terkait dengan ketentuan umum. Tentu kalau kita berbicara ketentuan umum dalam sebuah peraturan perundang-undangan, tentu saja isinya adalah seluruh definisi yang digunakan di dalam substansi materi peraturan perundang-undangan ini. Yang kedua adalah terkait dengan prosedur penyelenggaraan seleksinya sendiri, yang nanti akan mengatur bagaimana terkait dengan persiapan seleksi, kemudian pelaksanaan seleksinya, seleksi CASN, kemudian pelaksanaan seleksi selain pegawai ASN, dan bagaimana nanti mekanisme pelaporan dari seleksi ini. Tentu ada hal yang selama ini diatur di dalam peraturan yang lama, bahwa peraturan yang lama itu lebih banyak mengatur mengenai seleksi tentang calon aparatur sipil negara, baik itu yang berasal dari melalui mekanisme pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ataupun melalui pendidikan kedinasan. Nah, sementara banyak sekali kebutuhan yang muncul di BKN yang sekarang sudah melakukan perjanjian kerjasama, di mana pelaksanaan seleksi itu tidak hanya untuk calon aparatur sipil negara, tetapi juga kemudian diperlukan seleksi yang juga dibutuhkan oleh lembaga lain, termasuk seperti BUMN dan ataupun kemarin terkait dengan penerimaan di Akademi Militer. Nah, dengan semakin beragamnya penerimaan tidak lagi fokus hanya pada CASN, maka tentu perlu dilakukan penyesuaian terhadap regulasi ini. Dan ini tentu saja menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap metode seleksi dengan menggunakan computer assisted test ini semakin dapat diapresiasi oleh publik karena memunculkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaan. Kemudian di dalam peraturan ini juga mengatur mengenai pendanaan dan ketentuan lain-lain serta ketentuan penutup. Nah, terkait dengan persiapan pelaksanaan persiapan seleksi calon aparatur sipil negara, secara spesifik ini diatur di dalam pasal 3, 4, 5, 6, dan 7 dalam peraturan BKN nomor 5 tahun 2024 ini. Tetapi secara substansi ada 3 tahapan yang kemudian diatur. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita melakukan koordinasi dalam persiapan pelaksanaan seleksi ini. Di mana koordinasi ini tentu saja juga perlu dilakukan baik itu internalnya BKN ataupun dengan teman-teman di instansi. Sehingga panitia seleksi instansi
apabila akan menggunakan metode komputerasi tes ini perlu menyampaikan surat permohonan kepada Kepala BKN, dan selanjutnya BKN kemudian akan menindaklanjuti melalui berkoordinasi dengan unit-unit terkait di Badan Kepegawaian Negara, pertama terkait dengan pengolahan data, pengolahan hasil, dan segala macam nanti ke depan. Kemudian setelah proses koordinasi, nanti akan teman-teman di PPSS kemudian akan menyusun penjadwalan, termasuk di dalamnya adalah penarikan data peserta yang akan mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, kemudian melakukan pemrosesan data yang akan ikut seleksi kompetensi dasar ataupun seleksi kompetensi bidang, kemudian penyusunan jadwal seleksi, dan panitia seleksi instansi tentu wajib untuk mengumumkan jadwal seleksi melalui media atau laman resmi dari masing-masing instansi. Dan setelah itu BKN akan menyiapkan basis data untuk ujian selain dari penarikan data peserta di SSC-ASN. Juga PPSS akan menyiapkan basis data yang meliputi data peserta, skema ujian yang akan digunakan, dan bagaimana memastikan seluruh soal-soal ujian itu terenkripsi dengan sistem enkripsi yang disediakan oleh teman-teman di Panitia Seleksi Nasional. Yang dalam hal ini adalah yang paling bertanggung jawab adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, kemudian bagaimana sistem enkripsi yang disiapkan tadi kemudian bisa dijamin sedemikian rupa sehingga soal-soal yang telah disiapkan oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak bocor kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, di dalam pelaksanaan persiapan seleksi sekolah kedinasan, tentu ada tahapan selain dari koordinasi, penjadwalan, dan penyiapan basis data, ada tambahan lain yaitu ada tarif PNBP yang juga kemudian sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sementara itu terkait dengan persiapan seleksi di dalam konteks pengembangan karir pegawai aparatur sipil negara, seperti tadi saya sampaikan bahwa peraturan ini tidak hanya mengatur mengenai penerimaan calon aparatur sipil negara, tetapi juga kemudian mengatur bagaimana kita kemudian mengembangkan karir pegawai aparatur sipil negara, apakah itu melalui ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Nah, ini juga kemudian diatur di dalam peraturan ini, yang selama ini peraturannya lebih terpisah. Sekarang kita jadikan semua menjadi satu dengan substansi proses pelaksanaan yang juga sudah terstandarisasi. Selanjutnya adalah kita juga mengatur persiapan seleksi selain pegawai aparatur sipil negara. Karena banyak sekali permintaan yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara, terutama terkait dengan dari BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum, ataupun Badan Layanan Umum Daerah atau lembaga lainnya yang meminta atau untuk pelaksanaan seleksi di instansinya masing-masing juga kemudian menggunakan komputer assisted test BKN ini. Karena dipandang bahwa substansi yang diujikan sudah terstandarisasi secara nasional dan kemudian juga disiapkan oleh unit-unit yang memang terakreditasi dengan baik dalam peraturan perundang-undangan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu di dalam peraturan ini juga mengatur bagaimana tata tertib yang di dalam pelaksanaan seleksinya. Tata tertib tentu saja akan mengatur dua hal. Yang pertama terkait dengan bagaimana kita menertibkan para peserta dan bagaimana kita kemudian memastikan uang ujian itu juga kemudian dalam kondisi yang tertib. Di dalam konteks kepesertaan, maka peserta paling lambat itu telah hadir di lokasi ujian itu 60 menit sebelum seleksi atau sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi. Kemudian nanti mereka akan melakukan registrasi, pendaftaran, dan sekaligus untuk mendapatkan personal identification number atau PIN registrasi, dan PIN registrasi ini akan ditutup 5 menit sebelum jadwal seleksi dimulai. Jadi kalau mereka lewat dari 5 menit yang penutupan ini, tentu saja yang bersangkutan tidak akan dilayani karena penutupan ini dilakukan by system.
Jadi tidak ada intervensi orang-orang di dalamnya, dan sistem kemudian akan mengcounting waktu yang ada di meja registrasi. Kemudian setelah mereka mendapatkan PIN dan melakukan registrasi kehadiran, mereka tentu harus membawa KTP aslinya ataupun surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku, KK asli ataupun kopi KK yang dilegalisir, KK digital yang dicetak dan dapat di-scan, ataupun identitas kependudukan digital dan tangkapan layar identitas kependudukan digital yang telah dicetak atau KIA asli. Kemudian bagi pelamar yang berada di titik lokasi luar negeri, mereka wajib untuk membawa pasportnya atau KIM sebagai pengganti nomor induk kependudukan, dan tentu saja mereka membawa kartu peserta seleksinya yang juga sudah dicetak sebelumnya. Setiap peserta diharapkan menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan tentu saja bersepatu. Kita tentu tidak mentolerir orang-orang yang kemudian hanya menggunakan sendal jepit untuk datang masuk ke ruang ujian, artinya tidak ada keseriusan bagi yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi ini. Dan di dalam ruang ujian tentu saja juga peserta dilarang untuk merokok dimanapun. Peserta dan panitia pelaksana seleksi dilarang untuk merokok di dalam ruang ujian, dan mereka tidak diizinkan untuk membawa makanan dan minuman di ruang seleksi, termasuk diantaranya adalah keluar ruangan tanpa seizin dari panitia seleksi. Ini tentu untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan seleksi tadi betul-betul tidak mengganggu peserta yang lainnya. Kemudian dilarang membawa buku catatan atau lainnya seperti kalkulator, gawai, kamera, jam tangan, atau senjata tajam dan sejenisnya, ataupun alat tulis kecuali pensil kayu yang memang dibolehkan. Kemudian dilarang bertanya atau berbicara dengan sesama peserta selama tes seleksi berlangsung, karena ini tentu saja akan mengganggu para peserta yang lainnya yang butuh konsentrasi tinggi untuk menyelenggarakan menjawab soal ujian tadi. Kemudian dilarang menerima, memberikan sesuatu dan melakukan tindakan kecurangan, karena kalau ini dilakukan tentu akan ada sanksi yang luar biasa tegas akan diterapkan oleh para panitia BKM, dan dilarang menyebarkan soal-soal seleksi. Dan kalau semua proses ini kemudian dilanggar atau tata tertib ini dilanggar, tentu akan ada sanksi yang akan diterapkan, mulai dari teguran lisan, kemudian tidak diperkenankan mengikuti ujian, ataupun yang paling berat kemudian didiskualifikasi. Diskualifikasi ini tentu saja bukan hanya diskualifikasi pada saat yang bersangkutan mengikuti ujian pada saat itu, tetapi juga kemudian bisa saja nanti diskualifikasi itu untuk tidak mengikuti seleksi pada periode 1 tahun berikutnya. Ini adalah sanksi yang nanti tergantung dari tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta. Kemudian di tahapan pelaksanaan seleksi tentu akan ada 2 tahapan, mulai dari persiapan sampai dengan nanti pelaksanaan seleksinya. Di tahap persiapan, maka sebelum pelaksanaan seleksi ada beberapa hal yang tentu harus dilakukan, mulai melakukan koordinasi persiapan di lokasi seleksi dengan menggunakan dengan pansel instansi. Jadi pansel BKM, siapapun nanti yang ditugaskan itu harus segera melakukan koordinasi di titik lokasi seleksi dengan panitia seleksi instansi untuk memastikan bahwa seluruh sarana prasarana, perangkat dan teknologi yang digunakan di dalam pelaksanaan seleksi ataupun di dalam perangkat sarana prasarana penunjang itu betul-betul sudah tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Kemudian menyiapkan akses komputer asisten BKM pada setiap komputer klien agar dapat berfungsi dengan baik, dan memastikan ketersediaan sumber listrik, genset, dan atau catu daya tak terinterupsikan atau CDT di lokasi mandiri instansi terutama. Karena tentu kita tidak menginginkan di dalam proses pelaksanaan seleksi ini kemudian para peserta dihadapkan pada kekhawatiran karena listrik mati dan segala macam. Kemudian memastikan adanya denah dan alur peserta di lokasi seleksi. Ini adalah untuk menjaga ketertiban, mulai dari bagaimana yang bersangkutan tadi masuk hadir ke ruang ke tempat
ujian, kemudian melakukan registrasi sampai dengan nanti mereka masuk ke dalam ruang ujian dan selesai kembali ke rumah masing-masing dilakukan dengan secara sangat tertib. Nah, peta ujian ini diperlukan sebetulnya dulu berangkat dari waktu kita masih berada di dalam kondisi COVID-19, di mana para peserta kemudian diharapkan tidak terjadi bersinggungan antara satu peserta dengan peserta yang lainnya yang berpotensi terkait dengan penyebaran COVID-19. Nah, praktek baik ini tentu saja kemudian akan bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk prosedur-prosedur yang lain selanjutnya, walaupun kita tidak lagi dalam kondisi COVID-19. Yang berikutnya adalah memastikan dan menutup semua portal bus serial Universal Computer Client kecuali untuk keperluan portal bus serial untuk Universal Titicus. Jadi seluruh port yang terkait dengan potensi seseorang menanamkan sesuatu, apakah itu USB atau apapun bentuknya, itu harus sudah ditutup. Kemudian kecuali yang memang kemudian USB-nya digunakan untuk mouse yang di sistem komputernya. Kemudian memastikan papan keyboardnya, papan ketik, kemudian kamera web dan portal bus serial jaringan itu berfungsi normal di lokasi atau area seleksi. Berikutnya adalah memastikan komputer klien cadangan itu tersedia minimal 5% dari jumlah komputer klien yang digunakan, tidak termasuk komputer klien yang digunakan untuk registrasi dan pemantauan melalui konferensi video, admin, dan siaran langsung skor seleksi. Berikutnya adalah melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana dengan spesifikasi minimal dan mengisi formulir daftar pemeriksaan survei lokasi, pelaksanaan seleksi, dan memastikan tersedianya koneksi internet dan cadangan internet serta melakukan uji coba jaringan dan memastikan terkoneksi dengan server yang ada di Badan Kepegawaian Negara di pusat. Serta melakukan penyegelan ruang seleksi yang kemudian didokumentasikan serta diunggah ke sistem yang sudah disiapkan. Mungkin sementara saya stop dulu karena kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya terkait dengan tahapan persiapan sebelum pelaksanaan seleksi, tentu akan ada koordinasi tadi yang kami sampaikan, bagaimana koordinasi antara tim pelaksana CAT BKN, kemudian kalau terjadi penundaan pelaksanaan seleksi dan pembatalan seleksi kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, karena apapun di lapangan tentu saja bisa terjadi. Apakah itu terkait dengan koneksi jaringan ataupun terkait dengan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, maka tentu perlu dilakukan persiapan yang sangat matang dalam konteks ini. Nah, tahapan persiapan sebelum pelaksanaan seleksi di sisi tim panitia seleksi instansi. Kalau tadi di sisi panitia seleksi CAT BKN, maka ini adalah ada di sisi panitia seleksi instansi. Kita tentu menginginkan teman-teman di panitia seleksi instansi itu berkoordinasi dengan tim pelaksana CAT BKN dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Misalnya karena kita pelaksanaan seleksinya tentu saja akan ada potensi keramaian, maka tentu saja harus berkoordinasi dengan teman-teman di kepolisian ataupun yang menjaga ketertiban lalu lintas ya. Karena kalau kebetulan
lokasi seleksinya misalnya ramai dengan di pinggir jalan raya dan tentu akan berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Maka koordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti kepolisian, kemudian Kementerian Perhubungan atau DLLAJR dan segala macam itu perlu dilakukan. Dan tentu saja juga dengan teman-teman di kesehatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan seleksi kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap para peserta, maka kita siap menghadapi segala potensi kemungkinan yang akan terjadi tersebut. Kemudian menyiapkan prasarana dan sarana serta penandatanganan formulir daftar pemeriksa survei lokasi, dan selanjutnya memastikan keamanan lokasi ujian dan melakukan penyediaan ruangan pelaksanaan seleksi bersama tim pelaksana CAT BKN. Jadi ini mohon menjadi perhatian betul bagi teman-teman di lapangan, karena berbagai cara akan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memastikan mereka kemudian bisa menjebol secara fisik dari ruangan tadi. Jadi penyegelan itu tidak hanya dilakukan di dalam beberapa kasus yang kami temui, penyegelan tidak hanya kemudian perlu dilakukan di pintu utama, tetapi juga kemudian potensi pintu-pintu lainnya yang berpotensi adanya orang masuk misalnya seperti jendela, kalau misalnya jendelanya tidak memiliki teralis misalnya, akan perlu juga dilakukan penyegelan di situ untuk memastikan bahwa seluruh perangkat yang kita gunakan termasuk sarana prasarana pendukungnya betul-betul berada dalam posisi yang steril. Kemudian menyediakan koneksi internet utama dan internet cadangan. Internet cadangan tentu diperlukan untuk apabila internet utamanya terjadi gangguan putus jaringan dan segala macam, sehingga pelaksanaan seleksi tetap bisa berlangsung walaupun internet utamanya mengalami gangguan. Kemudian menyediakan sumber listrik, genset dan atau catur daya tak terinterupsikan atau CDT di lokasi mandiri instansi, dan mengumumkan kepada peserta jika terjadi penundaan atau pembatalan seleksi karena sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya sehingga seleksi harus dibatalkan misalnya karena ada gangguan jaringan dan segala macam yang kemudian tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam selama pelaksanaan seleksi, ataupun kemudian ternyata waktunya sudah menjadi sangat larut, maka tentu perlu diumumkan dan dilakukan penundaan atau pembatalan seleksi pada saat itu, supaya tidak mengganggu ketertiban umum dan segala macam. Maka bagaimana mekanisme pembatalannya tentu harus diumumkan, dan tentu saja harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan kantor pusat BKN. Di dalam tahap pelaksanaan seleksi ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan, terutama dari tim pelaksana CAT BKN. Mulai dari pembukaan segel ruangan seleksi itu harus dilakukan bersama-sama dengan pansel instansi dan dapat disaksikan oleh para peserta. Ini adalah sebagai bagian atau sebagai bentuk dari akuntabilitas kita bahwa ruangan ujian pada saat akan digunakan itu betul-betul dalam kondisi yang steril. Dan itu disaksikan baik itu oleh panitia seleksi instansi ataupun oleh perwakilan dari peserta. Kemudian mendokumentasikan pembukaan segel ruangan seleksi serta mengunggahnya ke sistem MST. Kemudian memastikan sarana dan prasarana seleksi itu tidak mengarah pada kecurangan. Jadi kalau terjadi hal-hal yang kemudian tidak kita inginkan bersama, ada kemudian pihak-pihak yang berusaha untuk melakukan kecurangan di dalam pelaksanaan seleksi ini, maka panitia seleksi atau panitia pelaksana dari CAT BKN harus sudah memeriksa dan memastikan tidak ada kemudian sesuatu yang ditanam di dalam komputer klien yang ada di situ. Kemudian mengisi formulir daftar peserta sama daftar dan mengisi formulir daftar dan periksa sarana prasarana kesesuaian dengan kondisi yang pada hari itu. Kemudian menyiapkan aplikasi registrasi CAT BKN, membuka akses pemberian nomor identification number atau PIN, personal identification number registrasi, dan memberikan pelatihan singkat kepada panitia seleksi instansi pada saat akan memberikan atau menggunakan sistem untuk pendaftaran dan pemberian nomor
PIN registrasi PIN tadi. Kemudian menyiapkan fitur facial recognition pada saat registrasi tetapi apabila terjadi kegagalan dalam pengenalan wajah yang dilakukan atas kesepakatan bersama dengan pansel instansi dan perlu dituangkan dalam berita acara penyelenggaraan seleksi. Jadi kalau misalnya pada saat melakukan registrasi ternyata kemudian banyak wajah yang kemudian tidak terdetek oleh sistem, apakah itu karena faktor kekurangan cahaya ataupun karena faktor lainnya, sehingga dikhawatirkan kondisi ini akan berpotensi mengganggu atau menjadi keterlambatan di dalam pelaksanaan seleksinya dan tentu akan berpotensi mengganggu pelaksanaan seleksi pada grup tahap berikutnya. Maka kalau itu kemudian harus di bypass, maka bypassnya harus dengan nanti dituangkan di dalam berita acara. Yang tentu saja pembypassannya harus dijelaskan kenapa itu harus dilakukan. Dan itu dituangkan ke dalam berita acara dan nanti berita acaranya diunggah ke dalam sistem. Kemudian memastikan komputer klien terkoneksi dengan server dan memastikan sarana dan prasarana pengawasan itu berfungsi dengan baik seperti CCTV dan segala macam. Kemudian memastikan tersedianya kertas coretan bagi peserta di setiap sesi yang sudah harus disiapkan di meja setiap peserta dan menandatangani daftar hadir registrasi dan menyampaikan secara elektronik kepada panitia seleksi instansi. Memeriksa kesesuaian data peserta dan mencocokkan wajah peserta dengan identitas diri peserta sebelum memasuki ruang ujian. Berikutnya adalah menolak peserta yang mengikuti seleksi apabila terjadi ketidaksesuaian data peserta dan mencocokkan wajah peserta dengan identitas diri peserta. Jadi mohon ini berhati-hati betul karena banyak cara yang akan dilakukan oleh peserta untuk berusaha mengakali sistem ini. Jadi apakah itu dengan menggunakan joki dan segala macam. Mohon dipastikan betul tidak saja kemudian hanya melalui mekanisme face recognition tetapi juga pemeriksaan secara manual itu juga perlu dilihat, dipastikan bahwa peserta seleksi adalah betul-betul orang yang berhak untuk mengikuti seleksi. Dan mengatur posisi tempat duduk peserta di ruangan seleksi, serta pengarahan tentang bagaimana petunjuk teknis penggunaan CAT BKN dan pengaturan sesi untuk mendapatkan kode sesi dan mengumumkan kepada seluruh peserta seleksi. Serta yang terakhir adalah memastikan semua peserta itu dapat masuk ke ruangan CAT BKN. Sementara dari sisi tim pelaksana lanjutannya adalah memberikan izin kepada pansel instansi atau pihak yang didampingi pansel instansi untuk berada di ruangan saat keadaan darurat. Misalnya kalau ada hal-hal yang kemudian perlu intervensi dari panitia seleksi instansi, maka tentu panitia seleksi instansi harus memberikan izin terlebih dahulu, meminta izin kepada panitia pelaksana dan panitia pelaksana kemudian memberikan izin kepada pansel instansi. Kalau ada hal-hal yang kemudian misalnya tiba-tiba ada peserta yang sakit dan kemudian harus dilarikan ke rumah sakit dan segala macam. Sehingga karena ini adalah menjadi kewenangan dari teman-teman di panitia seleksi instansi, maka panitia seleksi pelaksana CAT itu perlu memberikan izin kepada yang bersangkutan, tetapi kemudian juga harus dituangkan ke dalam berita acara. Dan menampilkan skor peserta secara daring melalui channel YouTube BKN yang sehingga bisa dimonitor dan dipantau oleh semua peserta dan masyarakat. Menandatangani hasil berita acara termasuk BE dan serah terima secara elektronik bersama pansel instansi, mendokumentasikan, menyampaikan secara elektronik dokumen seleksi kepada pansel instansi untuk ditandatangani dan mengunggahnya ke sistem MST. Kemudian menyegel ruangan seleksi bersama pansel instansi setelah sesi terakhir selesai. Apabila pelaksanaan seleksi lebih dari 1 hari. Dan mendokumentasikan penyegelan ruang seleksi dan mengunggah dokumentasi tadi ke sistem MST. Kemudian mengembalikan komputer klien ke pengaturan awal setelah seleksi selesai dan menerima rekaman kamera pengawas dalam bentuk video dari pansel dari panitia seleksi instansi untuk menyelenggarakan seleksi CPNS P3K dan sekolah kedinasan yang dilaksanakan di lokasi mandiri instansi. Dan terakhir adalah menandatangani secara elektronik berita acara serah terima rekaman kamera dan pengawas.
Tahapan pelaksanaan seleksi tentu saja dapat dilakukan penundaan ataupun pembatalan apabila terjadi gangguan koneksi internet dan atau gangguan lainnya selama lebih dari 3 jam. Maka bisa saja kemudian dilakukan koordinasi bersama-sama dengan panitia seleksi instansi dan panitia pelaksana CAT, berkoordinasi dengan PPSS untuk apakah diizinkan untuk melakukan penundaan atau tidak. Penundaan pelaksanaan seleksi yang mengakibatkan diundurnya jadwal pelaksanaan seleksi atau pelaksanaan seleksi dapat dilanjutkan apabila koneksi internet sudah normal dan paling lama waktu pelaksanaan seleksi sampai dengan pukul 20 waktu setempat. Kemudian penundaan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf 2 yang melewati pukul 20 waktu setempat dapat dijadwalkan kembali setelah pansel instansi bersurat kepada deputi yang menyelenggarakan fungsi penyusunan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian. Kemudian kalau juga bisa dilakukan pembatalan karena misalnya apabila terjadi indikasi yang mengarah pada kecurangan pada saat pemeriksaan prasarana dan sarana di dalam ruangan seleksi. Jadi panitia seleksi instansi bisa melakukan pembatalan apabila kemudian mereka teman-teman ini mengidentifikasi ada potensi kecurangan yang dilakukan di situ, termasuk misalnya menggunakan software mirroring yang berpotensi kemudian bisa di-mirror oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sistem pelaksanaan seleksi ini. Kemudian di sisi panitia seleksi instansi, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah melakukan pembukaan segel ruang seleksi bersama tim pelaksana CAT BKN dan disaksikan oleh peserta seleksi, kemudian melakukan registrasi peserta dan memastikan peserta seleksi membawa dokumen persyaratan seleksi, kemudian memeriksa kesesuaian data peserta dan mencocokkan wajah peserta dengan identitas diri peserta, menolak peserta untuk mengikuti seleksi apabila ditemukan ketidaksesuaian data peserta setelah mencocokkan wajah peserta dengan identitas diri peserta. Kemudian melakukan pemberian nomor identifikasi number atau PIN number registrasi kepada peserta seleksi setelah dilakukan pengenalan wajah. Kemudian berkoordinasi dengan tim CAT BKN apabila face recognition peserta tidak berhasil dan menuangkannya dalam berita acara penyelenggaraan seleksi, lalu bertugas menandai peserta yang tidak hadir di aplikasi CAT BKN. Berikutnya adalah memastikan peserta seleksi tidak membawa barang bawaan selain dari yang diatur di dalam tata tertib yang tadi kami sampaikan. Yang ke-8 adalah memastikan pemeriksaan fisik dan memastikan tidak ada peserta yang membawa perangkat yang tidak diizinkan, serta mengisi formulir daftar peserta daftar periksa fisik harian. Bapak Ibu yang saya hormati, ini penting sekali untuk kami tekankan kembali untuk melakukan pemeriksaan fisik ini. Ada beberapa kali kejadian, bukan banyak, tetapi beberapa kali kejadian di mana ada para peserta seleksi ini kemudian menyelipkan sesuatu atau alat sesuatu yang kemudian tidak bisa terdetek oleh kita secara fisik, terutama misalnya perangkat-perangkat yang berpotensi melakukan recording ataupun berpotensi melakukan komunikasi. Jadi pemeriksaan fisik ini adalah untuk memastikan bahwa peserta tadi betul-betul berada dalam posisi yang steril dan tidak ada peralatan yang dibawa ke dalam ruangan seleksi. Yang terakhir adalah melakukan penyimpanan dan bertanggung jawab atas barang peserta. Selanjutnya adalah menerima dan menandatangani seluruh secara elektronik berita acara penundaan apabila terjadi gangguan koneksi internet selama 3 jam. Kemudian menerima hasil seleksi seleksi per sesi dan dari tim pelaksana CAT BKN dan menandatangani secara elektronik berita acara penyelenggaraan seleksi dan berita acara serah terima hasil seleksi. Berikutnya adalah menyerahkan rekaman kamera pengawas dalam bentuk video kepada tim pelaksana CAT BKN apabila penyelenggaraan seleksi CPNS P3K dan sekolah kedinasan dilaksanakan di luar lokasi BKN atau di lokasi mandiri instansi. Dokumen-dokumen ini penting pada saat nanti kita kemudian terjadi gugatan sehingga kita bisa meninjau kembali dari seluruh dokumen yang terkait dengan seleksi ini, termasuk bentuk video, rekaman, dan segala macam.
Kemudian tentu saja panitia seleksi instansi dilarang untuk menghapus seluruh dokumen dalam bentuk rekaman video tadi, karena ini adalah menjadi barang bukti elektronik yang nanti akan digunakan apabila kita kemudian digugat oleh peserta ataupun terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Maka dokumen ini bisa menjadi dokumen bukti hukum yang bisa menunjukkan kepada aparat penegak hukum bahwa pelaksanaan seleksi ini betul-betul dilakukan secara bertanggung jawab dan accountable. Kemudian menandatangani secara elektronik berita acara serah terima rekaman kamera pengawas tadi, menyediakan kompensasi bagi peserta apabila penyelenggaraan seleksi di lokasi mandiri instansi terjadi penundaan baik dikarenakan permasalahan prasarana dan sarana ataupun gangguan koneksi selama lebih dari 3 jam. Kompensasi yang dimaksud dalam konteks ini adalah tentu bukan dalam bentuk uang, tapi kompensasi misalnya karena peserta sudah menunggu terlalu lama dan mereka tentu juga perlu dalam kondisi yang fresh, maka kami tentu berharap panitia seleksi instansi bisa memberikan snack kepada peserta sehingga mereka kemudian bisa tenang pada saat menghadapi ujian seleksi ini. Kemudian menginformasikan kepada peserta seleksi apabila pada tahap pelaksanaan seleksi dilakukan pembatalan dan atau penundaan. Kalau pelaksanaan itu tadi kejadian yang tidak kita hendaki tadi lebih dari 3 jam. Kemudian dari sisi mekanisme pelaporan seleksi, maka nanti tentu pelaporan harus dilakukan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara ini dan disampaikan kepada pelaporan disampaikan kepada Menteri Pan RB, Kepala BKN. Laporan ini dibuat oleh tim yang dibentuk oleh jabatan pimpinan tinggi pertama yang ditunjuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Jadi pelaksanaan seleksi ini tentu saja sudah ada timnya, ada tim yang kemudian bertanggung jawab terkait dengan pelaporan, ada tim yang bertanggung jawab terkait dengan persiapan, ada tim yang terkait dengan penyelenggaraan. Kemudian ada ketentuan dari pelaporan memastikan bahwa dokumen seleksi di tiap titik lokasi tersedia di manajemen sistem terintegrasi atau MST. Kemudian ketentuan dari pelaporan validasi hasil seleksi dan menyusun laporan keseluruhan pelaksanaan seleksi dan memastikan dokumen seleksi di tiap titik lokasi tersedia di sistem MST dan menyusun laporan keseluruhan dari pelaksanaan seleksi ini. Dan memastikan kalau tadi pelaporan seleksi CASN-nya, kalau yang sebelah kanan itu adalah pelaporan seleksi selain pegawai aparatur sipil negara. Jadi ada mekanismenya sama, Bapak Ibu, tetapi dua-duanya adalah yang satu mengatur calon aparatur sipil negara, yang satu adalah seleksi selain calon aparatur sipil negara. Yang tadi kami sampaikan di depan. Kemudian bagi peserta penyandang disabilitas, maka panitia seleksi instansi perlu menyampaikan informasi kepada BKN, jumlah peserta disabilitasnya, kemudian namanya, nomor peserta, jabatan yang dilamar, jenis lokasi, serta lokasi pelaksanaan seleksinya. Hal ini penting agar BKN kemudian bisa memfasilitasi mereka sesuai dengan kondisi disabilitas yang mereka alami. Kemudian di sisi BKN melakukan pendataan, penyampaian pada unit instansi terkait dan atau pansel instansi untuk menyiapkan sarana dan prasarana dan SDM terutama ruang seleksi yang mudah diakses oleh peserta penyandang disabilitas. Misalnya kalau yang bersangkutan kemudian menggunakan kursi roda, tentu saja dia yang bersangkutan tidak bisa naik tangga dan ini tentu harus disediakan fasilitas lift ataupun ruangan yang memang kemudian bisa digunakan oleh teman-teman disabilitas ini. Kemudian dari sisi pendanaan penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan metode CAT berKN ini bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam ketentuan lain-lain, di sini juga diatur misalnya apabila terjadi kondisi kejadian kahar sehingga penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan literasi tes BKN ini harus dilakukan penyesuaian prosedur pelaksanaannya dan hal ini tentu saja harus ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Di ketentuan penutup tentu mencabut, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala, mencabut peraturan BKN nomor 2 2021 sejak peraturan BKN nomor 5 2024 ini mulai berlaku, yaitu sejak diundangkan yaitu tanggal 14 Agustus 2024 yang lalu.
Nah, di dalam peraturan ini juga memuat lampiran-lampiran, mulai dari tata tertib, kemudian ada surat kuasa, spesifikasi minimal sarana dan prasarana, kemudian ada formulir daftar peserta survei lokasi, berita acara, dan formulir daftar periksa prasarana dan sarana kesesuaian harian pelaksanaan seleksi. Semua lampiran-lampiran ini harus digunakan oleh panitia seleksi instansi dan panitia pelaksana KBKN untuk memastikan teman-teman penyelenggaraan seleksi ini benar-benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah. Dan berita acara dari setiap pelaksanaan tadi, tahapan tadi harus diunggah ke dalam sistem sistem MST yang sudah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar di dalam pelaksanaan peraturan BKN nomor 5 tahun 2024 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaian sosialisasinya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, berikut tadi telah kita simak bersama poin-poin penting dalam peraturan BKN nomor 5 tahun 2024 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT-BKN. Sebagai informasi tambahan, kami sampaikan bahwa BKN akan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh instansi terkait teknis prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT-BKN, dan kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom dan YouTube agar dapat mengisi link presensi untuk nantinya mendapatkan sertifikat. Baik, untuk menutup kegiatan pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan. Atas nama panitia yang bertugas, kami memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Akhir kata, saya mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nadia, Bu Yani, terima kasih. Saya mohon izin Liv. Ya Pak, sama-sama. Kalau saya itu